Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan ini kita bicara tentang fokus dan lokus penelitian ilmiah akademis, di mana kita pasti berhadapan dengan dua istilah ini atau dua diksi ini di dalam kita membuat sebuah proposal, demikian juga membuat sebuah disertasi, tesis, atau juga skripsi yang lebih awal kita menulis sebuah laporan karya ilmiah. Nah, dua diksi ini tentu juga sering kita temui di dalam penelitian-penelitian ilmiah, dan tidak sedikit kita yang juga rancu memahami istilah fokus dan lokus ini. Itu pada kesempatan ini kami perlu dudukkan dua diksi ini agar kita bisa paham dengan secara proporsional apa yang dimaksud dengan kedua diksi tersebut di dalam karya ilmiah yang kita lakukan. Saudara, yang pertama adalah fokus penelitian. Fokus penelitian itu adalah sudut pandang peneliti yang diarahkan berdasar pilihan riset yang dilakukan. Artinya riset yang dilakukan itu yang kita paham adalah ada dua mazhab, yaitu kuantitatif atau kualitatif. Jadi inilah yang menjadi sudut pandang kita, baik itu sudut pandang penelitian kualitatif maupun kualitatif. Yang kedua adalah penetapan fokus penelitian itu dilakukan atas dasar variabel atau tema penelitian. Jadi tidak bisa dibuat dengan ujuk-ujuk tiba-tiba kita membuat sebuah fokus penelitian tanpa mendasari fokus itu pada variabel dan tema-tema yang kita miliki gitu. Yang ketiga, fokus ini memandu kita sebagai peneliti di sepanjang penelitian agar tidak keluar dari koridor penelitian yang kita lakukan, atau dikenal dengan bias penelitian. Nah, tidak jarang orang tidak bisa mendudukkan fokus ini dengan benar. Ketika fokus itu tidak berada pada satu sudut penelitian kita, maka dia berarti dia akan menyebar kemana-mana. Dia menyebar ke berbagai narasi, demikian juga pemahaman, sehingga penelitian itu menjadi bias atau bias karena tidak fokus pada penelitian yang kita lakukan sesuai dengan judul atau juga bingkai tema dan variabel yang kita susun sebelumnya gitu. Saudara, bagaimana teknik kita merumuskan fokus penelitian ini agar tidak masuk dalam kategori bias gitu, atau bias? Yang pertama, fokus harus ditetapkan berdasarkan hasil grand tour kita atau studi pendahuluan yang kita lakukan. Kalau misalnya di studi pendahuluan itu kita melakukan penelitian kualitatif, maka yang kita angkat adalah berdasarkan dari hasil observasi terhadap fenomena awal. Di sana kita akan mendapatkan ada apa di lapangan ini, ada apa pada situasi sosial yang kita teliti. Kalau penelitian ini kita lakukan dengan berbasis kuantitatif, maka data dukung yang kita butuhkan adalah data-data dokumentasi. Nah, ada apa data dokumentasi ini? Dan apa hal-hal yang berbeda dengan teori yang sudah kita setting dari awal. Inilah yang menjadi data dukung kita, dan nanti menjadi titik fokus kita menetapkan dalam sebuah penelitian. Yang kedua, fokus ditetapkan berdasarkan substansi atau kata kunci dari tiap variabel atau tema-tema penelitian yang kita tetapkan. Kan di akhir daripada pembahasan kita tentang variabel dan tema yang berkenaan dengan teori, itu diakhirkan kita kunci dengan adanya kalimat penutup. Dan kalimat penutup itulah yang kita istilahkan diambil atau turunkan dari kata-kata kunci yang kita ambil dari substansi dari berbagai variabel atau tema yang kita susun sebelumnya. Jadi tema dan variabel ini kita rumuskan dalam bentuk konstruk. Inilah nanti yang menjadi kata kuncinya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kata kunci variabel dan tema itu turun dari konstruk atau sintesis penelitian, atau dalam bahasa sederhananya adalah simpul teori tiap variabel atau tema penelitian. Jadi sebuah fokus penelitian itu turunnya kita ambil kata-kata kunci dari setiap variabel yang sudah dirumuskan dalam konstruk atau sintesis. Dan sintesis yang kita bangun itu adalah merupakan penutup dari teori atau kalimat akhir dari teori yang kita bangun dari turunan daripada variabel yang kita lakukan. Kan dari variabel itu turun teori-teori.
Dan teori-teori itulah yang kita konstruk, kita sintesis, yang kita simpulkan sekira satu alinea dalam setiap parabel atau tema itu, dan itulah yang kita ambil kata kunci di dalam sintesis itu atau konstruk itu. Nah, ini juga bisa menjadi sudut penelitian yang baik dalam kita menetapkannya untuk sebuah penelitian. Saudara, bagaimana contoh fokus penelitian itu? Nah, contohnya seperti ini. Saya ambil misalnya penelitian dalam manajemen pendidikan Islam atau MPI. Nah, seperti judul yang kami sampaikan, yaitu pemberdayaan kiai dalam pengembangan karakter santri Pondok Pesantren X di Provinsi Banda Aceh. Nah, ini contoh aja. Nah, kemudian fokus yang kita ambil dalam kasus ini yaitu adalah tema tentang pemberdayaan. Nah, dari sini kita coba angkat fokusnya seperti apa. Misalnya aspek pemberdayaan ini atau tema pemberdayaan ini kita angkat fokusnya pada karakter yang dibangun terhadap santri itu seperti amanat, disiplin, dan demokratis. Nah, ini bisa contohnya diangkat dari Grand Tour pada tema kedua atau tema pertama. Artinya apa yang kita bangun di sini semuanya adalah berangkat dari konstruk, atau juga bisa berangkat dari Grand Tour kita atau studi pendahuluan. Nah, di sini difokuskan tentang amanat, disiplin, dan demokratis. Mengapa ini yang diangkat? Karena tiga karakter ini yang ditemukan di lapangan, yang katakanlah tidak berjalan, tidak sesuai dengan teori tentang karakter santri. Maka inilah yang difokuskan untuk penelitian dilakukan pada studi kasus tentang pemberdayaan kiai ini. Nah, atau penelitian model kedua yaitu PLKS, pengembangan lembaga dan keuangan syariah, PLKS atau ekonomi syariah. Contoh misalnya minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah di Provinsi Jambi. Nah, fokusnya adalah pada nasabah yang memilih menjadi nasabah bank syariah. Kalau hanya melihat dari sudut menjadi nasabah bank syariah itu masih umum. Tapi ketika fokus yang kita arahkan dalam penelitian ini, yang kita angkat apa? Misalnya fokus nasabah menjadi nasabah bank syariah ini, fokusnya adalah pada program atau sistem mudharabah misalnya gitu. Jadi fokusnya pada sistem mudharabah atau murabahah ketika dia menjadi seorang nasabah daripada bank syariah itu. Jadi tidak saja dia hanya kita sebut sebagai nasabah bank syariah, tapi fokuskan pada sistem apa yang mereka pilih menjadi nasabah itu, atau katakan mereka meminjam dana di sana untuk investasi atau modal. Nah, mereka memilih sistem apa? Apakah mudharabah atau murabahah? Nah, jadi fokus itu memang lebih kecil, karena yang namanya fokus itu sudut kecil, bukan sudut besar gitu. Jadi kalau sudut besar bukan lagi fokus. Fokus itu kecil dan terarah dia pada aspek-aspek tertentu yang kita jadikan sebagai sudut pandang dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Nah, itulah yang dikenal dengan istilahnya fokus penelitian. Jadi fokus itu memang murni melihatnya dari perspektif sudut yang kita teliti atau kita tetapkan menjadi bagian terkecil yang menjadi penelitian kita. Nah, yang kedua adalah kawasan penelitian. Kawasan penelitian itu dikenal dengan lokus penelitian. Memang istilah ini tidak terlalu populer, tapi inilah yang digunakan di dalam metodologi penelitian tentang kawasan penelitian. Karena tidak jarang peneliti salah di dalam menetapkan kawasan penelitiannya. Tidak jarang dan tidak sedikit kesalahan itu terjadi. Seperti misalnya kesulitan seorang meneliti tentang manajemen dengan teknologi pendidikan atau PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, ini kadang-kadang sering rancu, yang mana dikatakan bahwa kawasan penelitian manajemen beda makomnya, beda tempatnya, wilayahnya dengan teknologi pendidikan atau pendidikan agama Islam misalnya, atau pendidikan seumumnya, itu beda.
Nah, maka itu kita lihat kawasan yang bisa diteliti untuk wilayah ini, maka kita pahami dulu apa yang maksud dengan lokus atau kawasan penelitian itu. Adalah wilayah penelitian yang dapat dipilih untuk diteliti dalam penelitian ilmiah akademis. Nah, ini yang maksud dengan lokus itu atau kawasan penelitian. Kawasan penelitian dibatasi berdasarkan nomenklatur keilmuan atau prodi yang dipilih oleh seorang peneliti. Jadi yang menjadi dasar kita menetapkan kawasan penelitian itu atau lokus penelitian adalah nomenklatur keilmuannya. Katakan misalnya kalau kita bicara tentang pendidikan kan umum sekali. Dalam pendidikan berkembang lagi, ada manajemen, ada teknologi, ada kurikulum, ada pendidikan agamanya, pendidikan sosial, bahasa dan sebagainya. Nah, kita arahkan nomenklatur pendidikan itu pada ilmunya yang lebih mengecil. Jadi artinya lokus itu bertolak pada sudut keilmuan. Nah, itu yang kita tetapkan di sini. Maka itu kita ketika menetapkan sebuah kawasan penelitian harus bertolak dari nomenklatur keilmuan atau program studi yang kita tekuni. Nah, kadang program studi juga masih terlalu luas karena ada turunan dari program studi itu konsentrasi. Katakan misalnya seperti manajemen pendidikan Islam. Nah, itu bisa turun di sana, itu bisa turun mengecil lagi di sana. Misalnya kita turunkan menjadi katakan manajemen pendidikan anak usia dini, turun itu, atau pendidikan sekolah menengah, atau juga manajemen pendidikan tinggi, yang juga kita bisa batasi lagi apakah negeri atau swasta. Nah, begitulah. Jadi kalau kita bicara nomenklatur itu lebih spesifik kepada keilmuan. Kalau bicara prodi dia lebih luas. Dia masih punya ada turunan yang namanya konsentrasi. Konsentrasi inilah yang kita fokuskan menjadi kawasan daripada penelitian kita atau lokus penelitian kita. Jadi tidak bisa kita menetapkan prodi secara umum. Apalagi dari prodi itu ada beberapa konsentrasi yang dibuka dalam sebuah lembaga jurusan atau juga di pascasarjana. Nah, begitulah cara kita menetapkan untuk mendapatkan kawasan penelitian. Saudara, apa saja yang menjadi kawasan penelitian di dalam katakan manajemen pendidikan Islam? Saya mencatat beberapa dari nomenklatur keilmuan, demikian juga program studi yang dibahas yang dikaji pada prodi atau juga konsentrasi manajemen pendidikan Islam ini. Di antaranya adalah ini juga berlaku untuk manajemen pendidikan secara umum. Islam ini kan adalah atribut yang dibawa oleh lembaga atau juga substansi kajiannya melihatkan atau memperlihatkan juga dari perspektif Islam. Nah, tapi yang jelas bahwa manajemen pendidikan itu lebih juga banyak digunakan di dalam perspektif penelitian yang lebih umum atau pendidikan seumumnya gitu. Nah, ada beberapa yang saya catat untuk melihat kawasan penelitian yang boleh diteliti di dalam prodi manajemen pendidikan atau manajemen pendidikan Islam ini. Di antaranya adalah pertama tentang penelitian kelembagaan atau keorganisasian dari sebuah lembaga. Ini dapat diteliti menjadi kawasan manajemen pendidikan Islam. Kemudian penelitian kebijakan dan evaluasi. Ada juga penelitian perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan kontrol. Ini melihat dari fungsi manajemen itu sendiri. Yang keempat, pengelolaan atau penataan atau dikenal dengan tata kelola. Tata kelola ini masuk dalam wilayah manajemen pendidikan. Tata itu milik administrasi, kelola itu milik manajemen. Jadi tata kelola itu adalah gabungan dari administrasi dan manajemen. Boleh diteliti. Ada juga yang kelima, SDM. Bicara SDM ini ada rekrutmen, seleksi, penempatan, pembinaan, pengembangan, training, karir, dan kesejahteraan. Itu semua boleh diteliti. Cukup banyak kalau bicara tentang manajemen SDM. Demikian juga yang keenam itu tentang supervisi. Nah, misalnya ini kepengawasan atau tentang katakan supervisi itu ada dua, kedinasan dan supervisi kepala sekolah. Kalau kedinasan berarti dia melakukan supervisi terhadap kepala sekolah dan juga guru, sedangkan supervisi kepala sekolah itu fokus dia melakukan pengawasan terhadap guru-gurunya gitu di dalam sebuah sekolah atau madrasah.
Nah, kemudian juga penelitian tentang kinerja. Kinerja ini adalah penelitian yang manajemen betul. Hampir semua manajemen atau prodi manajemen membuka peluang penelitian tentang kinerja ini. Nah, bagi kita di dunia pendidikan, ini kita anggap sebagai variabel yang sudah jenuh atau tema sudah jenuh karena terlalu banyak yang membahas. Maka itu kalau bagi yang mau meneliti kinerja, kita sarankan, kita rokom, sebaiknya cari variabel atau tema yang lain gitu. Karena variabelnya sudah sangat jenuh. Kemudian tentang profesionalitas juga bisa kita lakukan penelitian di wilayah kawasan manajemen. Yang berikutnya adalah yang ke-9, kepemimpinan tentang gaya, baik itu gaya kepala sekolah, kemudian juga gaya kepala-kepala apakah lembaga, kantor, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian juga gaya ketua dan lain-lain. Intinya gaya kepemimpinan. Ini bisa dilakukan penelitian. Yang ke-10 tentang keorganisasian, kelembagaan dan institusi. Yang ke-11 tentang inovasi, difusi, demikian juga komunikasi, itu juga bisa dilakukan. Yang ke-12 kecerdasan, sikap, perilaku, minat, bakat. Ini adalah variabel atau tema psikologi. Manajemen itu juga tidak bisa melepaskan tentang psikologi. Maka itu ada variabel atau tema yang terkait dengan psikologi ini masuk dalam manajemen. Yang ke-13 tentang akuntabilitas, demikian juga responsibilitas. Ini boleh bicara tentang tanggung jawab. Demikian juga responsibilitasnya itu adalah sebuah kecakapan, kecepatan orang untuk bisa peduli terhadap sesuatu yang dia kelola atau dia pimpin. Nah, ini responsif itu adalah hal-hal yang merupakan gerak cepat. Itu terkait dengan responsibilitas. Jadi ada juga yang kadang-kadang gagal paham. Nah, itu pemimpin biasanya macam-macam ya. Ada yang memang PHP, macam-macam. Nah, responsibilitas adalah memberikan sebuah respon yang cepat terhadap sebuah kondisi atau keadaan lembaga atau unit-unit yang dia pimpin. Yang ke-14 tentang motivasi. Yang ke-14 tentang motivasi. Bisa juga motivasi berprestasi. Dari teori-teori misalnya apakah Maslow, McLellan dan sebagainya. Ini bisa diteliti. Kemudian tentang jejaring, apakah network atau networking dan atau web working. Ini boleh dilakukan. Kemudian yang ke-16 tentang efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Ini kan sangat manajemen ya. Kemudian tentang pembiayaan juga boleh, tentang kualitas atau mutu, komitmen atau dan konsistensi boleh juga diteliti. Yang berikutnya ada kompetensi dan kecakapan. Kemudian ada juga tentang kemandirian. Kemudian tentang pengetahuan dan kemampuan. Ini boleh ability. Pengetahuan adalah knowledge. Kalau kemampuan ability. Ini kedua-duanya biasanya di tes. Kalau variabel kita ambil ini. Yang kemudian ada transformasi yang juga lagi tren sekarang ya. Perubahan-perubahan daripada lembaga-lembaga pendidikan kita secara nasional, baik itu lembaga agama maupun umum. Kemudian juga tentang visioner, kepemimpinan yang visioner, ini juga bisa teliti. Atau juga tentang benchmarking, benchmark, dan juga empowerment ya. Ini boleh juga diteliti. Benchmark itu melakukan perbandingan. Nah, benchmarking boleh diteliti. Benchmark yaitu pembanding atau kita membandingkan apa-apa yang kita lihat di dunia luar yang lebih baik, lebih sukses, lebih berprestasi, lalu kita melakukan perubahan ke dalam, ke lembaga yang kita pimpin. Ini namanya benchmarking atau kata dasarnya benchmark. Atau juga empowerment, itu pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini biasanya pada orang, bisa pada guru, kepala sekolah, kiai, atau siapapun dalam masyarakat. Itu dinamakan dengan empowerment. Jadi bukan pada lembaga. Nah, begitulah ada 24 yang kami catat, dan berikutnya tentu masih ada hal-hal lain yang bisa kita arahkan. Prinsipnya bahwa penelitian MPI itu kawasannya atau lokusnya itu berada di luar kelas. Jadi kalau sudah menyangkut pembelajaran, guru dalam kegiatan mengajar di kelas, itu sudah bukan lagi wilayah manajemen pendidikan, tapi masuk wilayah lain. Boleh jadi teknologi pendidikan atau pembelajaran, boleh jadi pada kurikulum pendidikan agama Islam atau pendidikan seumumnya. Itu sudah bicara dalam kelas.
Tapi wabil khusus untuk manajemen pendidikan, semuanya adalah berada di wilayah luar kelas. Satu langkah kita keluar kelas itu sudah menunjukkan wilayah penelitian untuk manajemen pendidikan. Saudara, yang berikutnya adalah kita coba lihat masuk kawasan penelitian PLKS, yaitu pengembangan lembaga keuangan syariah atau penelitian ekonomi syariah. Nah, di sini juga kita mencoba menginventarisir ada beberapa kawasan dalam PLKS ini. Di antaranya seperti misalnya studi syariah dalam dunia perbankan dan atau lembaga keuangan syariah. Misalnya dampak, impact, manfaat, perspektif dalam perspektif Islam dan juga moral, baik dalam perspektif duniawi dan ukhrawi misalnya gitu. Jadi studi syariahnya kita lihat di perbankan keuangan syariah ini. Yang kedua adalah studi finansial dan keuangan syariah bagi masyarakat, perusahaan, badan atau lembaga. Yang ketiga, sistem perbankan konvensional dan syariah. Nah, ini misalnya apa, melihat dari sisi komparasi, perbandingan dari segi benefit, keuntungan, profit juga demikian, atau juga bagi hasilnya, profit sharing. Nah, ini bisa dibandingkan antara konvensional dengan syariah. Apakah memang konvensional itu lebih unggul misalnya dari sistem perbankan syariah, atau sebaliknya, sistem perbankan syariah memang punya keunggulan tertentu di dalam pengelolaan dana masyarakat ini. Nah, ini bisa dilihat dari perspektif komparasi. Kemudian berikutnya, yang keempat, bisa kita melihat dari sistem dan analisis bagi hasil, baik itu usaha bank secara umum dan juga lembaga keuangan syariah yang fokusnya pada sistem syariah. Ini bisa kita kaji, kita lihat dari keilmuan ekonomi syariah. Kemudian yang kelima adalah otoritas jasa keuangan syariah. Ini juga bisa kita lihat, kita teliti apakah manajemennya, apakah dari segi administrasinya, apakah sistem pengawasannya dan sebagainya. Ini bisa dilakukan penelitian. Yang berikutnya adalah analisis tren pertumbuhan dan perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah. Nah, ini juga bisa dijadikan kawasan dalam penelitian kita. Yang berikutnya adalah psikologi konsumen misalnya, baik itu dalam hal konteks nasabah, interest, sikap, perilaku, komitmen, konsistensi, misalnya habit, brand image, pride, ya, dan lain-lain. Nah, seperti yang kami contohkan tadi, itu untuk membuat sebuah katakan sudut penelitian. Nah, sekarang kawasan ini juga ternyata ada hal-hal yang mirip bisa kita kaji dari kawasan nomenklatur atau prodi yang kita miliki. Kemudian pengelolaan perbankan dan lembaga keuangan syariah, segi pengelolaannya atau juga ada segi penataannya, ini bisa kita lakukan penelitian. Yang berikutnya organisasi dan lembaga keuangan syariah, pun begitu juga dengan mutu layanan perbankan dan lembaga keuangan syariah, pengawasan perbankan dan lembaga keuangan syariah, demikian juga pemberdayaan perbankan dan lembaga keuangan syariah, dan juga SDM. Nah, kita bisa bicara SDM di sini, apakah staff, apakah direksi, GM, general manajernya dan sebagainya. Karena juga tidak jarang kita menerima keluhan dari masyarakat tentang sistem perbankan keuangan syariah. Nah, di sini juga bisa kita teliti bagaimana sih sebenarnya keberadaan SDM pada perbankan syariah itu. Nah, atau juga boleh dikomparasi bagaimana perbankan di konvensional dan bagaimana juga di keuangan syariah. Ini boleh kita lakukan penelitian. Demikian juga lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil, BPRS, ya, kemudian juga koperasi, usaha mikro, makro, dan lain-lain. Ini boleh dijadikan lembaga yang kita teliti. Tapi wabil khusus adalah mereka yang bergerak di bidang keuangan syariah. Karena kita mau melihat tetap perspektifnya adalah dari sudut keuangan syariah itu. Kemudian funds management dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah. Nah, ini bagaimana pengelolaan, pengaturan dalam sistem simpan pinjam misalnya, atau permodalan usaha di dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah. Ini juga dapat diteliti oleh teman-teman di prodi PLKS. Nah, kita juga bahas pada kawasan yang lain, misalnya kawasan penelitian hukum Islam. Seperti antaranya adalah bisa studi hukum Islam tentang norma, sosiologis, psikologis, lingkungan, historis, antropologis, kompilasi, substansi, perbandingan hukum, sampai keputusan hukum, dampak hukum, kemaslahatan hukum, hukum dan konflik sosial, masyarakat dan pemerintahan. Luas sekali, banyak sekali yang bisa dilakukan penelitian dalam
penelitian dalam perspektif pemikiran hukum Islam ini. Atau juga penelitian yang lain, misalnya studi normatif sosiologis hukum Islam, apakah tentang hukum Islam dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Ini juga dapat kita angkat dalam penelitian kita. Ada juga yang berikutnya SDM atau aparat hukum, baik itu tentang pemberdayaan SDM-nya dan aparat atau aparat hukum dalam perspektif hukum Islam. Nah, seperti apa sebenarnya keberadaan SDM atau aparat ini? Karena hari ini cukup banyak kita disorot tentang penegakan hukum oleh SDM kita di bidang hukum ini, sehingga mereka sedang disorot dalam perspektif keadilan hukum. Nah, ini sebenarnya bisa ditinjau atau diteliti pada aspek SDM-nya gitu ya, terutama pada perspektif akhlak dan moralnya atau etika dalam penegakan keadilan. Yang berikutnya ada pengelolaan institusi hukum, baik itu birokrasi, pemberdayaan institusi, penegakan lembaga, pencitraan lembaga, dan pencitraan lembaga. Nah, pencitraan lembaga itu upaya memberikan image yang baik, sedangkan pencitraan lembaga adalah penodaan hukum dan keadilan. Nah, ini juga bisa diteliti dalam penelitian pemikiran hukum Islam. Demikian juga lanjutan berikutnya adalah kita bisa bicara tentang kasus korupsi, kolusi, nepotisme dalam masyarakat dan pemerintahan. Tentunya dilihat dari perspektif hukum Islam. Demikian juga proteksi hukum dan aparat dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan. Nah, proteksi ini artinya setiap orang yang bergelimang dengan hukum tentu juga sedikit banyak mereka berada dalam suasana yang tidak nyaman dalam mereka mengambil atau menetapkan sebuah keputusan. Boleh jadi mereka apakah memberikan ketetapan itu ada yang kurang pas. Nah, sehingga juga mungkin ada ancaman-ancaman terhadap proteksi keselamatan mereka. Nah, ini juga bisa kita teliti sejauh mana proteksi hukum dan aparat ini bisa diberikan oleh negara, sehingga mereka juga tanpa beban ketika memberikan sebuah keputusan hukum. Kemudian juga bicara hukum adat bisa diangkat positif ya, baik hukum positif, hukum adat, kompilasi hukum Islam, dan praktek-praktek kemasyarakatan dan praktek kemasyarakatan dan pemerintahan di dalam masyarakat. Kemudian reward dan punishment terkait dengan substansi dan praktek dalam perspektif hukum Islam. Tentu juga reward dan punishment ini adalah sebuah penghargaan yang positif. Kalau dia diberikan reward, artinya prestasinya baik. Kalau diberikan punishment, berarti prestasinya buruk atau jelek di dalam penegakan hukum. Demikian juga boleh diangkat dalam perspektif telaah mazhab pada hal-hal atau kasus-kasus tertentu dalam hukum Islam. Demikian juga boleh studi tokoh dan atau pemikiran hukum. Begitu juga studi kebijakan hukum, penerapan undang-undang dan peraturan, dan praktek-praktek penegakan hukum Islam di masyarakat, di tanah air kita. Nah, inilah beberapa yang saya coba inventarisir yang bisa diteliti di dalam kawasan MPHI ini ya, yaitu penelitian tentang pemikiran hukum Islam. Ini sangat penting saya kira untuk bisa didudukkan secara proporsional. Jadi dalam hukum pun ada kanalnya ya, pembatasan kawasan ini, sehingga juga tidak semua wilayah atau kawasan bisa kita angkat dalam penelitian. Inilah kawasan yang ditetapkan dalam metodologis yang bisa kita ambil sebagai kawasan penelitian kita di bidang hukum. Yang selanjutnya kita coba juga memberikan beberapa kawasan seperti misalnya pendidikan agama Islam. Nah, ada beberapa kawasan yang dapat kita lakukan penelitiannya. Di antaranya adalah pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan formal. Apakah mulai dari PAUD misalnya, sampai juga pendidikan sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, dan atau juga sederajat. Demikian juga yang kedua, pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan non formal masyarakat, seperti instansi, organisasi, atau di masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya perencanaan dan pengembangan sumber belajar PAI. Ini juga bisa dilakukan penelitiannya. Yang berikutnya bisa desain pembelajaran PAI. Kemudian yang selanjutnya kebijakan PAI di sekolah, madrasah dan pesantren. Ini juga kita bisa teliti karena minimnya pelajaran agama di sekolah-sekolah umum hari ini. Demikian juga kebijakan profesi dan pendidikan guru PAI,
supervisi guru PAI, kemudian kualitas, profesionalitas, kompetensi, dan kualifikasi guru PAI. Nah, kemudian berikutnya isu-isu PAI dalam masyarakat, PAI di majelis taklim atau pendidikan agama Islam di majelis taklim boleh diteliti di masjid, di organisasi kemasyarakatan, atau di media sosial. Tapi ada tagihan-tagihan tertentu nanti kalau pendidikan yang mengarah pada pendidikan majelis taklim ini. Misalnya mereka punya kajian-kajian itu berdasarkan kurikulum. Kurikulum itu secara sederhana adalah seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan-kegiatan keagamaan di majelis taklim itu. Nah, mereka bikin kurikulum. Misalnya minggu pertama belajar fikih, ya, dengan kitabnya apa gitu, gurunya siapa. Nah, kemudian minggu kedua belajar tauhid misalnya. Nanti bicarakan apakah fikih, apakah tauhid itu dari buku siapa, topik materinya apa, dan seterusnya. Nah, begitulah cara kelayakan kalau kita mau meneliti majelis taklim. Boleh, sah-sah saja. Demikian juga penelitian berikutnya tentang kecerdasan spiritual. Ini terkait dengan variabel atau tema psikologi, ya. Jadi kecerdasan spiritual, sikap, perilaku, habit, kebiasaan, karakter, dan kesadaran dalam perspektif psikologi agama, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Kemudian boleh juga tentang motivasi beragama, baik itu siswa, guru, dan masyarakat. Kemudian perilaku beragama, boleh guru, siswa, dan masyarakat. Yang berikutnya adalah adat dan budaya. Kemudian tradisi-tradisi keagamaan dalam masyarakat. Demikian juga kita boleh meneliti kualitas iman, ibadah, dan tentang budaya beragama atau beragamanya masyarakat. Sepanjang ada teorinya silahkan, tentang iman, ibadah, dan beragama. Kalau nggak ada teori, ya tentu dipertanyakan apakah bisa dilanjutkan penelitian atau tidak. Kemudian syair-syair, ya, kajian syair, misalnya lagu-lagu dari syair itu kan ada substansi yang mengandung pendidikan agama. Nah, itu boleh diteliti, misalnya dari guru A, guru B, guru C yang membuat syair-syair lagu, tapi dalam isinya pesan-pesan yang terkait dengan pendidikan agama Islam kepada peserta didik. Ini boleh, banyak sekali guru-guru yang lama-lama itu membuat syair-syair pendidikan itu, sehingga dengan syair-syair itu orang bisa tersentuh dan terpanggil hatinya dan imannya untuk lebih dekat pada Allah SWT. Demikian juga boleh kita meneliti pengetahuan dan kemampuan agama Islam. Kemudian ada posisi PAI dalam undang-undang misalnya, apakah ini penelitian kebijakan, boleh dilakukan. Demikian juga dalam mata pelajaran agama lain, atau misalnya kita mengkaji undang-undang sistem pendidikan itu dalam perspektif agama, tapi dalam agama Islam atau agama yang lain sebagai perbandingan. Ini bisa dilakukan sebagai konteks pengetahuan agama. Nah, inilah ada beberapa yang kami inventarisir, ada sekitar 22 item itu bisa kita teliti pada PAI. Yang berikutnya adalah penelitian pendidikan Islam anak usia dini atau PAUD, atau di sini ada dikenal dengan PIAUD, ya. Nah, secara umum adalah PAUD. Apa saja kawasan yang ada dalam penelitian bidang PAUD ini? Di antaranya adalah misalnya penelitian kelembagaan, organisasi PAUD itu boleh diteliti. Kemudian kebijakan, perbandingan, pengembangan, dan pendirian PAUD, bagaimana manajemennya, bagaimana administrasinya, bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah tentang pengelolaan PAUD, itu terkait dengan tata kelola. Demikian juga SDM PAUD, apakah kita bicara tendiknya, kompetensinya, kemudian juga pembinaan dan trainingnya. Begitu juga bicara kurikulum dan atau hidden kurikulum yang ada di PAUD, ya. Karena tidak semua kurikulum itu tertuang secara eksplisit. Jadi dalam kurikulum itu ada juga yang hidden, yang tersembunyi, tetapi dia tetap dilakukan di dalam sistem pembelajaran, utamanya dalam perilaku-perilaku dan sikap-sikap anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari, tentang disiplin, tentang kejujuran, tentang amanat. Nah, mereka itu tidak dimasukkan dalam mata pelajaran, tapi dia hidden kurikulum. Nah,
tapi dia melekat di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya ketika anak-anak kita datang ke sekolah, ini anak PAUD itu mulai dari awal ditetapkan. Kemudian mereka membuka sepatu atau sendal dan meletakkan pada tempatnya. Nah, itu hidden curriculum. Jadi mereka tidak masuk dalam pelajaran yang diajarkan pada anak-anak sambil bermain oleh guru-guru, tapi itu melekat di dalam perilaku kehidupan anak-anak kita. Demikian juga ketika mereka diajak misalnya mau makan, kemudian mereka makan sama-sama dengan berdoa, lalu sebelum makan mereka cuci tangan. Nah, ini adalah hidden. Pembiasaan perilaku yang baik kepada anak-anak secara berulang-ulang dilakukan dalam setiap hari. Itulah hidden. Jadi dia tidak masuk dalam kurikulum secara tertulis, tapi dia dipraktekkan di dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Demikian juga sikap-sikap seperti saling menolong, kemudian lagi saling berbagi, kemudian lagi saling toleransi. Ini semua dibangun. Nah, ini adalah kurikulum hidden, banyak sekali di dalam kehidupan di lembaga pendidikan kita, wabil khusus pendidikan PAUD ini. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, demikian juga terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan pembelajaran sentra. Oh, ini lagi populer ya, sentra PAUD ini banyak sekali, mulai dari sentra balok, ada lagi sentra seni, sentra bahan alam dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang dapat diteliti oleh kita di dalam prodi PAUD ini. Kemudian juga bicara tentang kecerdasan anak usia dini, apakah multiple intelligence, dan juga banyak sekali dari aspek yang dari Howard Gardner itu bisa diteliti pada anak-anak kita. Demikian juga tentang perkembangan pada anak, apakah moralnya, bahasa, sosial, kecerdasan, skill, IQ, bakat atau aptitude. Ini semua bisa diteliti dalam wilayah penelitian PAUD. Demikian juga kita dapat melakukan penelitian parenting. Ada juga yang namanya Badan Bina Keluarga Balita atau dikenal yang BKB ya, dalam masyarakat. Ini juga bisa diteliti. Kemudian alat permainan edukasi PAUD ya, bermain sambil belajar sambil bermain. Mereka punya alat permainan atau juga alat edukasi yang digunakan di dalam pendidikan di PAUD. Kemudian strategi metode pembelajaran dari guru, ini juga bisa dilakukan penelitian untuk anak-anak kita, penelitian untuk PAUD ini dari perspektif gurunya. Bisa juga bicara media pembelajaran, bicara media pembelajaran PAUD, macam-macam ya. Media itu pasti ada yang kaitannya kepada sumber belajar, nanti ada juga pada teknologi, atau juga hal-hal yang terkait dengan berbagai sarana prasarana yang digunakan di dalam mendukung pembelajaran PAUD. Kemudian pembelajaran dan bermain PAUD berbasis teknologi informasi. Nah, hari ini kan banyak sekali orang bermain di teknologi informasi ini, misalnya komputer. Apakah cara mengenal huruf, mewarnai, demikian juga bicara hal-hal yang terkait dengan budaya-budaya dalam pergaulan mereka, misalnya gitu, di keseharian. Itu pun bisa dipelajari dari teknologi informasi dengan berbasis komputer atau laptop sebagai sumber belajarnya. Demikian juga PAUD bagi anak berkebutuhan khusus. PAUD bagi anak berkebutuhan khusus ini bisa kebutuhan khusus kelebihannya atau kekurangannya. Ini bisa diteliti. Kemudian juga karakteristik anak usia dini dan pembelajaran yang diberikan pada mereka. Ini bisa strateginya, metodenya, medianya, modelnya. Ini semua boleh dilakukan penelitian terhadap anak-anak PAUD kita. Kemudian evaluasi belajar dan bermain. Ini pun bisa dilakukan penelitian terhadap PAUD. Yang lain kawasan ini bicara misalnya usia kronologis dan pembelajaran anak usia dini. Nah, usia kronologis itu usia mentalnya, biologisnya, nilai yang terkait dengan penelitian dapat kita lakukan. Seimbang nggak pertumbuhan anak ini? Nah, kemudian bagaimana pembelajaran mereka dengan usianya katakan lebih, kemudian pertumbuhannya kurang. Nah, ini juga bisa kita teliti. Kemudian yang ke-18 atau berikutnya, energi anak usia dini. Energi anak usia dini dan pembelajaran. Nah, anak-anak usia dini itu kan energinya lebih. Nah, bagaimana kita mengembangkan, memanfaatkan kelebihan itu, atau istilah surplus energi itu?
atau juga mereka yang punya hyper ya, punya kelebihan-kelebihan, IQ-nya, kecerdasannya. Nah, biasa anak-anak begini dikenal dengan hiperaktif. Nah, anak-anak seperti ini juga perlu sebuah treatment khusus dalam pembelajaran. Ini bisa diteliti. Atau juga hal-hal yang terkait dengan minusnya. Kalau hyper itu kan plusnya. Minus, anak yang berketerbelakangan, anak yang terbelakang gitu. Ini juga bisa diteliti dalam pendidikan PAUD. Demikian juga pendidikan PAUD ini bisa dilihat dari sarana prasarana, bisa dilihat dari sarana prasarana, kemudian pembiayaan PAUD, kepemimpinan PAUD, psikologi pendidikan dan pembelajaran PAUD, atau juga akreditasi lembaga sampai pada analisis dan evaluasi kelembagaan PAUD agar bisa eksis, bisa berkembang dan bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan di PAUD ini sambil bermain pada anak-anaknya dengan baik. Nah, ada 23 kawasan, cukup banyak. Tinggal kita bagaimana memilih menetapkan kawasan-kawasan itu sesuai dengan jenis penelitian yang kita pilih. Nah, inilah saudara, kawasan yang dimaksud dengan lokus itu ya, kawasan penelitian atau lokus penelitian daripada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, apapun yang kita pilih lokus itu, pastikan bahwa semuanya dapat kita bahas, dapat kita garap, dan dapat kita selesaikan. Karena bagaimanapun bagusnya sebuah tulisan karya ilmiah, kalau dia tidak dapat diselesaikan, itu bukanlah tulisan yang baik. Tapi tulisan karya ilmiah yang baik adalah walaupun sederhana, kecil, tetapi dia dapat diselesaikan dengan baik. Jadi karya ilmiah untuk menyelesaikan studi kita semua. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan pada kita tentang bagaimana memilih kawasan penelitian yang baik sesuai dengan nomenklatur dan atau program studi yang kita tekuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.